Di dalam ruangan batu, Guru Oyun menatap pria tampan yang terlihat sangat bingung. Alisnya sedikit terangkat. Sepertinya kekuatan misterius itu datang dari tubuhmu. Yah, karena aku sudah menemukan dari mana kekuatan itu berasal, aku harus pergi sekarang. Pria itu berjalan turun dari ranjang batu dan mengikuti di belakang Guru Oyun. Rambutnya yang panjang dan berwarna perak membuat wajahnya bersinar seperti iblis, membuatnya tampak seperti makhluk dunia lain. Tetapi pada saat ini, wajah pria yang tak tertandingi itu menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. Dia menatap Guru Oyun dengan aura kesedihan. Jangan ikuti aku. Guru Oyun menghentikan langkahnya sejenak, membuang kata-kata itu, lalu mengambil langkah besar untuk segera meninggalkan tempat aneh ini. Sebulan berlalu dalam sekejap, banyak orang berkumpul di halaman dalam istana kekaisaran. Pada saat ini, cahaya melintas di formasi, dan orang-orang muda yang dikirim ke formasi untuk berkultivasi muncul di depan mata mereka. Luo Yin mencoba mencari Guru Oyun di antara kerumunan, tapi dia tidak bisa menemukan siluet yang familiar di kerumunan itu sama sekali. Untuk beberapa alasan, ledakan kegelisahan datang dari hatinya. Apakah Guru Oyun menemui masalah? Tidak mungkin, tidak ada hal buruk yang bisa terjadi pada Guru Oyun. Mengapa aku tidak melihat Guru Oyun dari keluarga Gu? Ekspresi Hun Fei berubah dingin, tatapannya menyapu kerumunan. Guru Oyun sekarang terkait erat dengan nasib sekte pemurnian senjata. Jika dia bisa menyumbangkan kekuatan spiritualnya, maka nonanya pasti bisa menyembuhkan tubuhnya, jadi tidak ada yang bisa terjadi pada wanita itu. Penatua Hun Fei. Guru Oyun dikelilingi dan diserang oleh binatang spiritual dalam formasi roh surgawi. Dia sudah kehilangan nyawanya, jadi kita tidak perlu menunggunya lagi. Tuan Muda Ling mencibir sekali, orang-orang yang ada di sana hari itu sudah dibeli olehnya, jadi tidak ada yang akan mengungkapkan kebenarannya. Luo Yin sangat marah, dia menatap Ling Si dengan marah. Apa katamu? Katakan pada wanita ini apa yang baru saja kamu katakan sekali lagi. Ling Si mencibir. Aku berkata, Guru Oyun bertemu dengan serangan binatang spiritual dalam formasi roh surgawi. Dia sudah mati. Aku menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri. Karena kamu melihatnya diserang oleh binatang buas. Mengapa kamu tidak menyelamatkannya? Luo Yin mengepalkan tinjunya erat-erat, hatinya bergetar hebat, dan suaranya sedikit serak, membawa kemarahan yang tidak disembunyikan. Ling Si memandang Luo Yin seolah-olah dia idiot. Selamatkan dia. Mengapa aku harus menyelamatkannya? Itu hanya sia-sia. Jika dia mati maka dia mati. Apa bedanya bagiku? Membiarkan hidup yang sia-sia seperti ini hanya membuang-buang makanan dan sumber daya. Dia bahkan harus berterima kasih padaku karena tidak menyelamatkannya dan membiarkannya mati dini. Setidaknya dia tidak perlu melanjutkan kehidupan yang sulit di dunia ini. Itu benar, Guru Oyun tidak berguna. Kakek sudah memberitahunya bahwa wanita itu hanya Ki level 4, Ki level 4 sebenarnya bisa mengalahkan Ki level 5 dalam hitungan detik, dia pasti meminjam kekuatan harta yang dia dapatkan di gua itu, kalau tidak, bagaimana mungkin? Luo Yin meraung keras dalam kemarahan, tinjunya mendarat di wajah cantik Ling Si, itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Ling Si, kamu sialan, aku akan membalas dendam untuk Guru Oyun hari ini. Pukulan mendarat satu persatu di tubuh Ling Si, mata Luo Yin menahan air mata, seolah dia ingin melampiaskan semuanya sekaligus. Ling Yi melihat cucunya sendiri dipukuli, dan akhirnya sadar kembali, buru-buru memerintahkan. Penjaga, ambil jalan kecil ini untukku. Jenderal Luo gelisah dan marah, keluar dari kerumunan, dia berdiri tegak di depan Luo Yin. Jalan kecil, siapa yang kamu marahi jalan kecil? Orang tua ini belum mati. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh putri orang tua ini. Suasana menjadi sangat penuh dengan kemarahan dalam sekejap, semua orang bernapas setenang mungkin, tidak berani mengintip sedikit pun. Tetapi pada saat ini, suara bingung terdengar dari belakang. Apa yang sedang terjadi di sini? Luo Yin, mengapa kamu bertindak begitu galak saat aku keluar?